Sayangnya pemerintah, petani itu banyak undang-undang yang melindungi profesi petani, ya. Salah satunya itu adalah Permen PU, tidak tahu nomor berapa, nomor 271 tahun 2000 berapa itu? 2007. Petani itu apa? Ini perorangan warga negara Indonesia, ya. Beserta keluarganya. Jadi beserta keluarganya itu jadi petani, bapak. Kalau salah satu punya lahan, salah satu punya ternak, maka itu dikatakan dia sebagai kelompok petani, kira-kira. Gimana? Jadi kita sepakat sekarang kita sebagai petani, kan itu Pak? Karena saya yakin sama itu, entah itu petani pemilahan, entah itu petani penggarap, entah sama itu peternak, entah sama itu yang melakukan budidaya yang lain. Ya, contohnya tadi di Randu Tata tanaman favoritnya adalah cabai, ya gitu Pak ya. Ya seingat saya memang yang eksis Randu Tata kira-kira itu ya, yang cabai itu. Karena saya tanya kalau misalkan di agro di Sidoarjo cabai Probolinggo, kalau tidak cabai Patalan, ya cabai merah besar dari Python ternyata di Randu Tata. Nah, Bapak Ibu sekalian, petani itu kalau seorang diri, kan itu Pak ya. Kalau bersama-sama itu siapa? Nah, oleh pemerintah pun itu diatur, ya. Kalau bersama-sama itu nanti akan membentuk organisasi namanya kelompok petani. Anggotanya berapa orang? 20 orang bisa, 25 orang bisa. Apakah mesti satu desa? Belum tentu, kan itu Pak ya. Yang penting ada satu kawasan itu ada 20 orang yang bentuk satu kesatuan. Sehingga ada Randu Makmur 1, Randu Makmur 2 dan seterusnya. Dan itu harus betul-betul resmi didaftarkan kemana? Ke Bupati lewat sistem informasi yang ada di Dinas Pertanian. Iya Pak ya? Saya pikir masing-masing ini sudah terdaftar semua Pak ya. Sehingga kalau misalkan sampai dapat bantuan itu jelas, tidak mungkin nyasar, kan itu Pak ya. Saya yakin sampai itu nunggu biasanya bulan 4 itu pasti ada bantuan. Ya Pak ya? Bulan 10, bulan 11, bulan segini ada bantuan nggak kira-kira? Pasti ada. Kalau nggak ada nanti pertanian nanti dihukum nggak pertanian itu. Nah itu sudah merupakan suatu keistimewaan pemerintah kepada Bapak sekalian sebagai petani. Kemudian dalam satu desa biasanya dia berkumpul dalam satu bentuk gapotan. Ini biasanya agak tidak jelas gapotan ini Pak ya. Kalau gapotan jelas, ya bulan 4 biasanya turun gitu, dides, stimulasi apa dan lain-lain. Bulan 10 bersih turun benih dan lain-lain biasanya itu. Iya Pak ya. Enak jadi pokotan Pak ya. Sedangkan itu kalau misalkan budidayanya. Kemudian yang kedua, dalam rangka melakukan budidaya, Bapak butuh air irigasi. Betul Pak ya? Karena saya yakin tingkat kesuburan tanaman itu pasti ditentukan, tingkat keberhasilan tanaman itu ditentukan oleh jumlah air yang tersedia. Nah, lembaga yang mengelola jaringan irigasi, satu-satunya lembaga, tidak boleh yang lain sebetulnya, itu adalah namanya HIPA. Kalau di tingkat ya Pak ya. Kalau di tingkat saluran irigasi, misalkan satu aturan sekunder namanya gabungan IPA. Kalau di tingkat primer, misalkan sumber jeruk, jeruk taman, itu adalah induk IPA. Kan itu Pak ya. Itu. Nah, masing-masing itu nanti dia punya peran sendiri-sendiri. Kalau potan cenderung ke budidaya, kemudian kalau misalkan IPA dan DIPA itu cenderung pada mengelola jaringan irigasi. Apakah ini harus berdiri sendiri? Tidak Pak. Ya, karena apa? Karena sama bajunya saja yang berbeda, kan itu Pak? Ya, kalau bulan 4, bulan 10 sama enaknya ngaku sebagai petani. Ya, tapi kalau misalkan mulai aing dari kasar ya Pak ya, betul-betul jeruk ya karena ngakunya sebagai saya HIPA gitu. Kalau misalkan tiap kali sampai akhir musim panen, tapi mesti ngomongnya IPA. Iya Pak ya. Nah, itu sampai harus
inilah Pak, apa namanya orang sudah tong-tong lah Pak ya, atau dengan kata lain harus gotong royong antara IPA, Poktan, Kapotan dan gabungan IPA. Mau nggak kira-kira seperti itu Pak? Siap. Kalau sampai mau nanti insya Allah organisasi petani di wilayah sampai itu nanti akan maju kira-kira. Ya Pak ya. Selama itu nanti terpisah antara Poktan, Kapotan, IPA, Tokaran, ya Pak ya, itu tidak akan maju kira-kira. Ya, harapan kami di wilayah Python ini lama tidak muncul kira-kira. Jawara, padahal sebetulnya potensinya bagus. Kopi Pak. Ada kopi ini. Kopi padahal Pak. Sampai tahun sakit. Saya Pak Badri ini saya tahu betul di rumahnya ada instalasi pengolahan pupuk organik. Oke Pak, kan Pak Gung ada beda jadi teman biar Pak ya. Mau ada bela berarti apa? Obat. Ganti si aroma berarti. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya yang kami bawa ke daerah lain. Saya diajari Bu Husnul ini kira-kira. Terus kemudian daerah lain itu tertarik. Karena terus terang Pak, Probolinggo itu ya mulai tahun berapa? Tahun 88 maju lomba tingkat Paperwheel menang, maju tingkat provinsi menang, maju tingkat nasional menang terus tahun 2008, 2010 ya 2010 ya Bu ya, kita di Jogja Bu ya 2000 berapa lagi, pokoknya terus berturut-turut ya 2018, 19, 20 ya 20 kita entry juara satu terus tingkat provinsi karena nasional nggak ada. Nah itu berkat itulah saya kenal dengan teman-teman di provinsi sehingga saya dibawa kemana-mana itu ya, dibawa kemana-mana. Apa yang saya sampaikan ini Pak ya, mari kita belajar ini bersama-sama kira-kira. Yang pertama organisasi HIPA, Poktan dan Gapoktan. Yang pertama kalau misalkan ada lomba kinerja apa dan lain-lain, yang pertama pasti tanya ke lembaganya, ya Pak ya. Nama lembaganya apa pasti, ya. Pengurusnya siapa kan itu Pak ya. Punya aturan dasar apa enggak kira-kira gitu, ya. Kalau sampai sudah punya itu, maka Bapak punya modal kelembagaan di sana. Ada aturan resmi yang mengatur kelembagaan di sana, ya Pak ya. Apakah Bapak-bapak di wilayah Python anggaran dasar, anggaran rumah tangga sudah punya semua? Punya ya? Ada. Satu, dua. Yang lain? Sebagian. Kalau masalah ini yang terjadi di wilayah Python dengan adanya pilkada. Ya, Bener Pak. Sebut Pak. Apa yang nggak mendukung yang jadi? Oke Pak. Kelemahannya di situ. Sulit Pak membuat ADART. Iya, rata-rata memang seperti itu Probolinggo. Sudah mulai tahun berapa itu saya minta untuk mendatangkan kepala desa, ya seluruh Kabupaten Probolinggo dikumpulkan biar Pak Bupati ngomong jangan noro aturan IPA bagi saya gitu. Oleh karena itu juga Bapak, mohon maaf. Jadi pengurus IPA maupun gabungan IPA itu mohon maaf jangan terlalu ikut dalam politik praktis di tingkat terkecil. Bisa? Sekalipun nggak ikut politiknya, Pak, tapi ada pendukung yang lain. Tertindas Pak. Tertindas Pak. Geser sudah Pak. Makanya kalau misalkan seperti ini Bapak, selama Bapak tidak punya legalitas kelembagaan, makanya perlu ditingkatkan sama Gus Dur kan dulu. Bapak harus punya SK Bupati. Iya. Kalau cuma SK Kepala Desa diadu dengan SK Bupati nanti akan kalah kan kira-kira gitu Pak. Boleh kamer atau para penolong ya.